Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul di sini pikir nafas bersama. Dan tadi alhamdulillah 30 menit season pertama sudah selesai. Nah, setelah selesai season pertama ini ya, untuk Gus Jaki, Gus silakan diurai dari pertama zikir nafas sampai terakhir. Silakan Gus Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di zikir nafas saat ini, jam ini, detik ini, saya diizinkan oleh Allah dan dipertemukan dengan seseorang. Di situ saya Dari pertama dulu. Dari pertama diurainya di menit ke 15 menit, ya. kurang lebih 15 menit saya berjalan dan menemukan sebuah lorong seperti Ya. gua. Dari luar seperti biasa saja lorongnya, Dari luar Dari luar seperti seperti biasa biasa. saja kelihatannya. tapi ketika saya hendak masuk, Hmm. di dalamnya itu seperti ada bukan seperti ya, cahaya hijau. Oh, jadi Cahaya si lorongnya itu setelah kamu masuk dilihat ya, berupa cahaya hijau gitu. Cahaya Jadi hijau. lorong cahaya hijau terus Sehingga membuat saya penasaran iya. untuk memasukinya. Mm-mm. Akhirnya saya masuk, perlahan berjalan. Di lorong itu indah sekali suasananya. Oh, suasananya sangat indah sekali Nah, ketika baru kamu berjalan di lorong itu ya. Sambil jalan berarti ngelihat kanan kiri Kanan, atas kiri, bawah warna hijau warna semua. hijau semua, dan Terus? dinding-dindingnya itu penuh dengan keindahan. Ya, indah-indah lah. Di Karena baru pertama dindingnya. kali saya melihat Iya, itu. Mm-mm. warna hijau itu ya. Dan warnanya itu didominasi warna hijau semua. Oh, warna hijau semua. Terus saya berjalan, melangkah perlahan karena mungkin takut tersandung apa. Mm-mm. Saya berjalannya perlahan-lahan sambil meraba dan menikmati suasana gua Warna hijau itu. Kagum. Mm-mm. Setelah berapa langkah, mungkin sekitar 1 meter, ada belokan, ada tikungan, ada yang lurus. Mm. Saya mengambil yang lurus, terus berjalan lagi. Iya. Tiba-tiba di situ, di sebelum penghujung gua itu, Iya. saya bertemu dengan seorang yang sedang bermeditasi, Mm-mm. bertapa. Posisinya seperti begini, seperti yang sedang sholat. Posisinya. Iya. Iya. Mm. Terus. Berpakaian putih. Mm. Ternyata warna Pakaiannya hijau putih. itu, ya, Pakaiannya warna putih tak gimana? warna putih. Mm-mm. Ternyata warna hijau yang tadi saya masuk Iya, masuk dari ke pertama gua masuk itu, ke lorong gua itu. orang gua itu sumbernya dari orang tersebut yang sedang Hmm, meditasi. Iya, iya. Karena ke sananya, terus penghujung guanya itu seperti Enggak hijau. nggak hijau, ya, karena dari Ya, sana jadi ujungnya sumbernya itu dari orang yang sedang bermeditasi. bermeditasi. Ya, lanjut. Posisinya seperti ini. Saya ragu untuk menyapanya, tapi saya beranikan
Terus saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia tetap diam Diam. Iya. saja. Mm. Terus saya bilang lagi punten, tetap dia diam. Mm. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan sampurasun, Ya. baru dia menjawab rampes sambil membuka matanya. Di situ baru saya dengan dia berdialog, ada dialog sedikit Dengan kalimat-kalimat. beliau gitu, Iya. dengan beliau. Saya dengan beliau berdialog gitu. Iya, berdialog. Iya, maksudnya jangan dia gitu. Saya Terus sambil membungkuk karena mungkin dia seorang yang soleh. Mm-mm. Saya takdim. Dia memperkenalkan dirinya. Setelah membuka mata, baru beliau berbicara. Ya, beliau berbicara. Nah, ya. Sebelum dia mengenalkan itu ada kalimat seperti ini. Saya Iya. berkata, alhamdulillah saya dipertemukan dengan panjenengan. Iya. Ini semua adalah kehendak Allah. Kata beliaunya. Kata saya. Oh, kata sampaiannya. Saya, Iya. saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan jenengan. Kata kamunya Gus, gimana kalimatnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah Atas kehendak Allah. atas kehendak Allah, dengan izin Allah Dengan izin Allah saya bisa bertemu saya dengan jenengan. bisa Saya bilang bertemu gitu. dengan Jenengan. sampean jenengan. Sampean. Oke. Karena Terus? saya belum tahu statusnya siapa dia. Iya, iya, iya. Kemudian dia bilang atas izin Tuhan, dia bilang Tuhan, Mm-mm. atas izin Tuhan pula kita ditakdirkan Bertemu di tempat sini. ini. Iya. Kemudian dia memulai pembicaraannya Mm-mm. dan mengenalkan dirinya bahwasanya dia adalah Prabu Sanghyang Swadipta. Saya Namanya adalah Prabu Sanghyang Swadipta. saya adalah Prabu Sanghyang Swadipta. Swadipta. Oke, lanjut. Dia bercerita, saya di sini sedang menyepi, Saya di sini sedang menyepi, menghindari keramaian. menghindari keramaian. Terus, Karena dengan menyepi, dengan menyendiri, karena dengan menyendiri, dengan menyendiri, ya, dia bisa berdialog dengan Tuhan. saya bisa berdialog. Banyak berdialog dengan Tuhan Saya bisa banyak berdialog dengan Tuhan. dengan Tuhan saya. Mm. Karena beliau melanjutkan Ya. pembicaraannya. Karena bahasa Tuhan itu penuh dengan keindahan dan bahasa Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Iya, penuh keindahan dan penuh dengan kasih sayang, ya. Ya, seperti itu. Sehingga saya selalu merindukannya. Mm. Merindukannya itu mungkin dialognya dengan Tuhannya. Iya, iya. Jadi rindu berdialog dengan Tuhan. Saya seperti enggan untuk pergi keluar karena di sini saya sangat merasa nyaman sekali. Terus saya enggan untuk keluar karena di sini saya merasa nyaman sekali. Terus saya di situ berpamitan. Setelah Mohon itu izin. pamit, izin. Untuk keluar dari gua itu karena di situ saya masih ingin berjalan-jalan, ingin menikmati suasana di gua itu. Iya, iya. Suasana warna Suasana hijau itu yang ya. indah di gua itu. Terus saya maju ke depan ke ujung gua itu, tiba-tiba di penghujung gua itu saya keluar dari gua itu. Iya, keluar dari gua. Setelah keluar tiba-tiba
banyak sekali bertaburan bintang-bintang, ya. Bintang-bintang. Banyak rasi-rasi bintang yang Iya, pokoknya indah banget guru. iya, indah banget Nah, ya. saya berjalan di antara bintang-bintang itu Iya. sana kemari, di penghujungnya waktunya sudah keburu habis guru. Wow. Saya Berarti masih waktu sedang habis jalan-jalan tuh berarti kamu lagi jalan-jalan di atas bintang-bintang itu, Gus. bintang-bintang itu. Oke. Jadi waktunya selesai ya. Waktunya selesai guru. Mm-mm. Mungkin di sesi selanjutnya bisa bersambung. Ya, Insyaallah. mungkin bisa bersambung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi di zikir nafas kali ini ya, Gus Jaki masuk ke satu lorong warna hijau bercahaya, hijau muda bercahaya terus kanan kiri bawah atas, keindahan berjalan terus. Nah, terus di sana ketemu dengan ya orang yang sedang duduk bermeditasi. Nah, setelah duduk bermeditasi, nah, setelah deket terlihat bahwa warna hijau itu, ya Gus ya, warna hijau itu berasal dari ya orang yang sedang meditasi ini, gitu sumbernya, gitu ya. Nah, ketika kata Gus Jaki assalamualaikum, dia nggak jawab. Terus apalagi Gus? Punten nggak jawab. Nah, ketika sampurasun baru beliau jawab rampes. Baru ketika sampurasun beliau membuka matanya dan menjawab rampes, ya Gus ya, gitu. Ilustrasinya lah gitu Gus ya. Nah, terus waktu itu kamu ngomong dalam hatinya, dalam hati kamunya apa tadi Gus? Ya Allah, dengan izinmu, alhamdulillah ya Allah, dengan izinmu saya bisa bertemu dengan sampean, dengan jenengan, gitu ya. Nah, terus kata yang bertapa ini, beliau mengenalkan diri, namanya siapa tadi Gus? Prabu Sanghyang Swadipta. Nah, kata beliau juga, kata Prabu Sanghyang Swadipta ya, kata beliau juga, atas izin Tuhan ya kita bertemu di sini, gitu kan. Nah, jadi kita jangan memperdebatkan umpamanya Gus Jaki datang di situ Islam dan ini seumpamanya agama apa umpamanya ya. Ya kita jangan melihat di situnya, artinya kita bertemunya di Tuhannya ini, gitu. Bertemunya di Tuhannya ini, gitu. Di pertemuan. Iya, di pertemuannya itu. Nah, terus kata beliau ya, kata Prabu Sanghyang Swadipta, sengaja saya menyepi di sini. Ya, sengaja saya menyepi di sini ingin banyak berdialog dengan Tuhan. Karena bahasa-bahasa Tuhan itu penuh dengan keindahan, penuh dengan kasih sayang, sehingga saya selalu merindukannya, ya. Dan saya betah di sini daripada di tempat ramai, gitu kan. Prabu ya. Iya, kata Prabunya tuh gitu. Jadi beliau Prabu Sanghyang Swadipta ini ya sedang menyepi, berarti Gus di situ sedang menyepi dan dia sedang berdialog dengan Tuhan, gitu.
Dah, ya. Tuhan itu, ya Nik ya, maha indah. Ya, Tuhan itu maha indah dan sangat menyukai sekali keindahan, ya kan? Jadi kita gitu kan, Tuhan itu maha indah dan sangat menyukai sekali akan keindahan. Nah, ketika hati kita indah, Pan, bak hati sirai bagus deh. Kalau hatimu indah, maka nanti apapun yang akan kamu lakukan adalah keindahan, iya kan? Nah, situ. Nah, sekarang gini, di kita, ya, di orang Islam, ya, di mana bahwa dialog dengan Tuhan, ya, bahasa-bahasa Tuhan itu adalah bahasa keindahan, ya Nik ya. Nah, ketika kita sholat, ya, di sholat itu kan, ya, takbir Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, gitu kan? Nah, ketika Allahnya Maha Agung, ya, itu pasti kita setuju. Karena Allah Maha Agung, ya. Nah, yang jadi permasalahan ketika kita mengucapkan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, ya. Kita sebagai hamba ini, Gus Zaki, memposisikannya sebagai apa gitu untuk awal berdialog. Kalau Allahnya Maha Agung, Allahnya Maha Besar, berarti kita memposisikan bahwa diri kita ini diposisikan serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Karena apa? Yang agung kan Tuhan, kitanya hina, merasa hina, ya, merasa nggak bisa apa-apa, merasa banyak dosa, merasa banyak salah, ya kan? Nah, kalau kitanya merasa hina, ya, ketika Allahnya Allahu Akbar, Allahnya Maha Agung, kitanya la haula. Nah, ketika Allahnya Maha Agung, kitanya la haula, merasa tidak bisa apa-apa, ya. Nah, ketika kitanya benar-benar merasa tidak bisa apa-apa, ya, nanti kita ini yang akan dibisakan atau dimampukan oleh Tuhan. Kalau kitanya merasa hina, kalau kitanya merasa hina, maka nanti akan dimuliakan, ya enggak? Kalau kitanya ingin dimuliakan, berarti kita nanti akan dihinakan. Nah, itu maksudnya dialog indah dengan Tuhan tuh gitu. Maksudnya ketika Allah itu Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, ya. Ketika Allah Maha Besar, maka kita memposisikan diri sehina-hinanya. Jadi ketika Allahnya Allahu Akbar, kitanya la haula. Tuh, ketika kitanya memposisikan la haula, ya, nih, ya, nanti dialog itu akan datang dengan sendirinya, ngalir. Karena ketika kita di la haula, berarti kita memposisikan tidak mampu, tidak bisa apa-apa, tidak akan bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Tuhan, tidak akan bisa berbicara tanpa bisa berbicara oleh Tuhan, iya gitu kan? Nah, ketika posisi kitanya la haula, memposisikan bahwa kita ini adalah hamba dan Allah yang Maha Agung, ya, baru nanti akan terhubung. Tuh, artinya dialog itu akan terhubung ketika kamu benar-benar memposisikan sebagai hamba dan Allah adalah Tuhan, ya kan? Nah, baru berdialog tadi seperti Prabu Sang Hyang Swadipta,
gitu. Ya kan, ketika Allahu Akbar, ya kita memposisikan kita hina, ya kita banyak dosa, ya, memposisikan nggak bisa apa-apa tanpa daya dan upaya gitu, tanpa digerakkan oleh Allah kan gitu. Nah, udah di Allahu Akbar. Nah, ketika Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, atas nama Allah yang Maha Kasih Sayang, ya kan? Nah, kita ada dialog lagi di situ. Atas nama Allah yang Maha Kasih Sayang. Nah, ketika atas nama Allah yang Maha Kasih Sayang, ya, kita dialog lagi gitu. Kalau Allahnya Maha Kasih Sayang, ya, kitanya makhluknya mengikuti Allah enggak? Mengikuti sifat ulas asihnya? Mengikuti. Jadi sifat Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Kasih Sayang, kita masukkan ke dalam kolbu kita, masuk ke kolbu, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Artinya dialognya tuh nih gitu. Jadi ketika kita baca bismillah, membaca bismillah bahwa Allah itu Maha Kasih Sayang, ya setidak-tidaknya kita hambanya juga belajar untuk mengikuti, ya, kasih sayang Tuhan. Kan seperti itu. Nah, setelah itu baru, ya, dialog. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kamu yakin bahwa pujian itu adalah milik Allah, kenapa kamu dipuji senang? Iya kan? Berebut. Iya, ketika kamu dipuji senang tanpa kamu sadari, ya, kamu bersengketa dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita kepengen tadi Tuhan. Nah, gitu. Jadi pemilik pujian itu adalah Allah. Ketika kita senang dipuji, Jadi syahadat kanjeng asyhadu alla ilaha illallah. iya, Asyhadu alla ilaha illallah. ilana gitu. Iya benar gitu. Nah, jadi ketika dipuji, ketika kita dipuji senang, ya tanpa disadari, ya kita bersengketa dengan Tuhan, berebut kepemilikan. Ya perang sana anak kunjung ikan. Iya gitu. Nah, itu maksudnya dialog dengan Allah yang Maha Indah, ya itu seperti itu gitu. Jadi antisipasinya bagaimana kalau ada yang memuji? apanya? Antisipasi. Ya kalau ada yang memuji, umpamanya Gus, mana teh bager amat sih, Gus kamu tuh baik banget sih gitu kan, ya. Cara antisipasinya, ketika ada yang memuji kamu, ya, Gus kamu baik banget sih, klik, ya. Nah kamu di dalam tuh ngomong, ya Allah ada orang yang sedang memujimu, kebaikan yang aku lakukan tadi, ya itu bukan kebaikanku, itu adalah kebaikan, ya, yang engkau berikan pada saya untuk apa? Untuk saya bisa mampu melakukan kebaikan itu. Gitu. Jadi ketika kita dipuji, ya kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Nah, adapun ketika kamu bisa melakukan perbuatan-perbuatan, ya seperti dermawan, rendah hati, ya sudah kamu yakini saja kedermawanan saya, rendah hati saya, ya umpama, ya karena itu diberi oleh Allah. Tanpa diberi kita nggak mampu, gitu, nggak bisa, gitu caranya. Jadi pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Ya kita ini hanya bayang-bayang Tuhan. Gitu. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu. Nanti kita masuk ke season yang kedua. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.